Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang lelaki bernama Pak Rahman. Ia dikenal rajin bekerja dan selalu membantu orang lain. Namun dalam hatinya, Pak Rahman sering menggantungkan harapan kepada manusia. Setiap kebaikan yang ia lakukan, ia berharap balasan, pujian, atau pertolongan dari sesama. Suatu hari, usaha kecil yang ia jalani mengalami kebangkrutan. Modal habis, dagangan tak laku, dan utang mulai menumpuk. Pak Rahman mendatangi satu persatu teman dekatnya, kerabatnya, bahkan orang-orang yang dulu pernah ia bantu. Namun yang ia dapatkan hanyalah janji kosong, alasan sibuk, dan sebagian bahkan menghindarinya. Hatinya hancur. Ia berkata dalam tangis, "Dulu aku selalu ada untuk mereka. Mengapa kini aku ditinggalkan?" Dalam kelelahan dan kesedihan, Pak Rahman masuk ke masjid pada malam hari. Ia duduk sendiri, lalu bersujud lama. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mencurahkan isi hatinya kepada Allah tanpa berharap kepada siapapun selainnya. "Ya Allah, jika manusia menolakku, aku tahu Engkau tak pernah meninggalkanku." Sejak malam itu, Pak Rahman mengubah sikapnya. Ia tetap berusaha, tetapi hatinya tidak lagi bergantung pada manusia. Ia ikhlas menolong tanpa menuntut balasan. Ia berdoa sebelum meminta kepada siapapun. Perlahan, jalan keluar datang dari arah yang tak disangka. Seorang tetangga menawarkan kerjasama. Usahanya kembali berjalan, dan rizkinya cukup untuk hidup sederhana. Bukan karena manusia, tapi karena Allah membuka pintu pertolongan. Pak Rahman pun memahami satu pelajaran besar. Manusia bisa berubah, janji bisa ingkar, tetapi Allah tak pernah mengecewakan hambanya yang berharap kepadanya. Sejak itu, ia selalu berpesan kepada anak-anaknya, "Mintalah kepada manusia secukupnya, tapi berharaplah kepada Allah sepenuhnya." Hari demi hari berlalu. Pak Rahman semakin merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Walau hidupnya belum sepenuhnya berkecukupan, hatinya terasa lapang. Ia menyadari bahwa ketenangan itu bukan datang dari banyaknya harta, melainkan dari keyakinan bahwa Allah selalu cukup bagi hambanya. Suatu sore, seorang pemuda bernama Faris datang menemuinya. Wajahnya tampak gelisah dan matanya sembab. Faris berkata pelan, "Pak Rahman, saya sudah terlalu sering berharap pada manusia. Saya kecewa, dikhianati, dan ditinggalkan." Pak Rahman tersenyum lembut. Ia mengajak Faris duduk di teras rumah sambil memandang langit yang mulai memerah. "Anak muda," ujarnya, "jika kau sandarkan hatimu pada manusia, maka bersiaplah untuk kecewa, karena manusia lemah dan terbatas. Tapi jika kau sandarkan harapanmu kepada Allah, hatimu akan kuat meski badai datang." Faris terdiam. Kata-kata itu menembus hatinya. Malam itu, Faris ikut sholat berjamaah bersama Pak Rahman. Setelah sholat, mereka berdoa bersama. Tangis Faris pecah, bukan karena sedih, tetapi karena merasa diterima dan didekati oleh Allah. Beberapa waktu kemudian, Faris bangkit dari keterpurukan. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh dan memperbaiki hubungannya dengan Allah. Setiap kali kecewa pada manusia, ia mengingat nasihat Pak Rahman. Jangan berharap pada manusia, berharaplah pada Allah. Pak Rahman pun semakin yakin bahwa ujian yang pernah menimpanya adalah cara Allah mengangkat derajatnya. Ia sadar Allah sempat menjauhkan manusia darinya agar hatinya kembali dekat kepada Sang Pencipta. Dan sejak saat itu, Pak Rahman hidup dengan satu prinsip sederhana. Manusia boleh mengecewakan, tetapi Allah tidak pernah. Waktu terus berjalan. Pak Rahman kini dikenal bukan karena hartanya, melainkan karena ketenangan dan kebijaksanaannya. Banyak orang datang kepadanya, bukan untuk meminjam uang, tetapi untuk meminta nasihat ketika hati mereka lelah oleh kekecewaan. Suatu hari, Pak Rahman jatuh sakit. Tubuhnya lemah, langkahnya tertatih. Beberapa orang yang dulu sering datang perlahan menghilang, namun Pak Rahman tidak merasa sedih. Dalam sakitnya,
ia justru semakin rajin berzikir dan bersyukur. Di atas ranjang sederhana, ia berbisik, "Ya Allah, jika hari ini tak ada manusia di sisiku, aku tahu Engkau selalu dekat." Pada suatu malam yang sunyi, Faris duduk di sampingnya. Dengan suara lirih, Pak Rahman berkata, "Faris, jika kelak aku tak ada, ingatlah satu hal. Jangan kecewa saat manusia meninggalkanmu. Itu tanda Allah ingin kau kembali berharap kepadanya." Air mata Faris menetes. Ia menggenggam tangan Pak Rahman erat-erat. Beberapa hari kemudian, Pak Rahman wafat dengan wajah yang tenang. Desa itu berduka. Masjid penuh oleh orang-orang yang mengantarkannya ke peristirahatan terakhir. Banyak yang menangis, bukan karena kehilangan orang kaya, tetapi kehilangan seorang hamba yang mengajarkan arti bersandar kepada Allah. Faris berdiri di dekat makam sambil berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia, hamba yang berharap hanya kepadamu." Sejak hari itu, Faris meneruskan pesan Pak Rahman. Ia sering berkata kepada siapapun yang datang kepadanya, "Jika hatimu lelah karena manusia, jangan putus asa. Angkatlah tanganmu, karena Allah selalu setia mendengar doa hambanya." Dan begitulah, kisah Pak Rahman menjadi pengingat bagi banyak orang. Berharap kepada manusia hanya akan melelahkan, tetapi berharap kepada Allah akan menenangkan hingga akhir kehidupan. Tahun-tahun berlalu. Nama Pak Rahman tak lagi disebut setiap hari, tetapi ajaran hidupnya terus berjalan dari mulut ke mulut. Faris kini menjadi sosok yang sering diminta memimpin doa dan memberi nasihat di desa itu. Suatu ketika, Faris sendiri diuji. Usahanya menurun. Orang-orang yang dulu memujinya mulai menjauh. Hatinya sempat goyah. Namun di suatu malam, saat ia duduk sendiri di masjid, ingatannya kembali pada wajah Pak Rahman yang tenang. Ia tersenyum pahit lalu berbisik, "Benar, manusia datang dan pergi, tapi Allah tetap tinggal." Faris pun sujud lama, seperti yang dulu dilakukan gurunya. Dalam sujud itu, ia merasakan kedamaian yang sama, seakan Allah berkata di dalam hatinya, "Selama engkau berharap kepadaku, engkau tidak pernah sendiri." Keesokan harinya, masalah Faris belum selesai, namun hatinya sudah kuat. Ia bekerja tanpa mengeluh, berdoa tanpa putus, dan menolong tanpa berharap balasan. Dan seperti janji Allah, pertolongan datang perlahan. Bukan selalu dalam bentuk harta, tetapi dalam ketenangan, kesabaran, dan rasa cukup. Di usia senjanya nanti, Faris sering duduk di teras masjid tempat Pak Rahman dulu menasihatinya. Kepada anak-anak muda, ia berkata, "Jika manusia menepati janji, itu karunia. Jika manusia mengecewakan, itu pelajaran. Tapi berharaplah hanya kepada Allah, karena Dia tak pernah mengingkari janjinya." Dan kisah ini pun terus hidup, menjadi pengingat dari generasi ke generasi. Jangan gantungkan hatimu pada manusia yang lemah. Gantungkanlah harapanmu pada Allah yang Maha Kuat.